Shalom jemaat Tuhan, ini adalah minggu yang kelima kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu bisa menjelaskan firman Tuhan dengan jelas, dengan gamblang. Dan setiap kami yang menontonnya Tuhan pimpin dengan roh yang sama. Biarlah sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan ini membimbing kami, mengarahkan hidup pelayanan kami, memuliakan Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pada minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari beberapa karunia yang perlu kita ingat terlebih dahulu. Dalam Roma 12 ayat 6-8 di situ ada 7 macam karunia. Karena nubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi sesuatu, memberi pimpinan dan menunjukkan kemurahan. Kemudian kita lihat lagi dalam 1 Korintus 12, di situ ada beberapa karunia di situ. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk melakukan mujizat, karunia membedakan bermacam-macam roh, dan karunia bahasa roh. So sekalian kita akan mempelajari, semoga hari ini atau minggu ini kita akan selesai dalam pembahasan karunia-karunia roh, yaitu karunia yang ke-15, yaitu karunia rasul. So sekalian dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. So sekalian kalau kita mempelajari kata rasul itu dari bahasa Yunani, yaitu apostolos, yang berarti seorang yang diutus dengan suatu tugas. Diutus dengan suatu tugas. Nah, so sekalian kata ini, kata apostolos ini dipakai dalam 3 arti dalam Alkitab, ya. Arti yang luas, arti yang pertama berkaitan dengan orang-orang percaya. Semua orang percaya diutus oleh Kristus untuk menjadi saksi di dunia ini. Termasuk saudara dan saya, kita semua adalah utusan Kristus untuk menjadi saksi bagi lingkungan kita. Di tempat kerja, di tempat studi, di tempat bergaul, di tempat bisnis, di lingkungan keluarga kita. Kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi di dunia ini. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, yuk kita baca sama-sama ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu. So, sekalian, kita adalah murid-murid Tuhan. Siapa yang percaya pada Yesus diminta oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, belajar firman Tuhan dan menjadi penurut atau pelaku firman. Terus kan kita diutus Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di keluarga kita, di lingkungan kita, dan yang lain-lainnya. Terus sekalian kita belajar. Yang kedua, terus sekalian, kata apostolos ini berkaitan dengan utusan gereja lokal dengan suatu tugas tertentu. Ya, utusan gereja lokal dengan suatu tugas tertentu. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 8 ayat 23 dikatakan, Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara kami yang lain itu adalah utusan, dalam bahasa asli dikatakan apostoloi. Kata apostolos bahasa dalam bentuk jamaknya, pluralnya apostoloi, jemaat-jemaat. Mereka adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi saudara sekalian, makna kedua daripada kata apostolos adalah utusan gereja lokal dengan satu tugas tertentu. Yang ketiga, makna ketiga daripada apostolos adalah khusus berkaitan dengan 12 rasul sebagai saksi mata dari Tuhan Yesus yang bersejarah. Cerita tentang Tuhan Yesus bukan legenda. Cerita tentang Tuhan Yesus bukanlah mitologi. Tapi cerita Tuhan Yesus adalah bersejarah. Dan 12 rasul adalah saksi-saksi mata dari Yesus yang bersejarah. Terus kan kalau kita membaca dikatakan setelah Yudas Iskariot membunuh dirinya, maka Tuhan mengangkat seorang, para murid pertama-tama para rasul mengangkat seorang menggantikan Yudas, tapi sebagian penafsir mengatakan sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah Rasul Paulus sebagai pengganti Yudas Iskariot. Makanya Paulus berkata dalam Galatia 1:1 dikatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, tetapi oleh Yesus Kristus Allah Bapa.
Yesus sekalian yang mengangkat Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi 12 rasul sebagai saksi mata daripada Yesus yang bersejarah. Terus sekalian, dalam pemahaman yang kecil ini, 12 rasul sebagai saksi mata, maka jabatan mereka sebagai rasul-rasul Kristus itu tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Kenapa demikian? Karena Alkitab Perjanjian Baru sudah lengkap tertulis. Tidak ada lagi jabatan rasul yang baru. Kalau ada jabatan rasul yang baru, maka kitab Wahyu terbuka. Ada kitab-kitab yang lain. Tidak ada itu. Terus sekalian, sehingga karena semua Alkitab dalam Perjanjian Baru itu sudah lengkap, maka tidak ada jabatan rasul. Terus sekalian, jabatan rasul ini dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan semua perkataan yang mereka dengar dari Tuhan. Semua perbuatan yang mereka lihat secara langsung selama mereka hidup bersama dengan Tuhan di dunia. Mereka melihat, ya, mereka pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka menjadi saksi daripada apa yang dikatakan dan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, setelah kematian para rasul, jabatan rasul sudah tidak ada lagi. Namun karunia kerasulan masih ada. Saya ulangi lagi ya. Setelah kematian para rasul, yaitu 12 rasul itu, jabatan rasul sudah tidak ada lagi. Namun yang adalah karunia kerasulan. Saudara sekalian mungkin sudah bertanya, apa bedanya jabatan dengan karunia? Saudara sekalian, jabatan rasul berkaitan dengan penulisan Perjanjian Baru. Semua kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Kecuali Markus, itu ditulis oleh Markus yang bukan rasul, tapi di bawah bimbingan Rasul Petrus. Lalu kitab Lukas, Injil Lukas, kemudian juga Kisah Rasul, Lukas itu bukannya rasul, tapi di bawah bimbingan Rasul Paulus. Jadi seluruh Perjanjian Baru itu ditulis oleh para rasul. Ya, jadi jabatan rasul berkaitan dengan penulisan Perjanjian Baru. Semua kitab. Kalau kita mempelajari dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan yang dibangun itu gereja Tuhan dibangun di atas dasar para rasul. Maksudnya Perjanjian Baru. Gereja Tuhan dibangun di atas Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul dan para nabi Perjanjian Lama dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. So sekarang kalau kita lihat ayat ini maka kita bertanya, kenapa ya rasul ditulis lebih dahulu daripada nabi? Padahal yang hidup dulu kan nabi Perjanjian Lama. Baru kemudian rasul, yaitu Perjanjian Baru. Kenapa di sini dalam ayat ini rasul ditulis lebih dahulu daripada nabi Perjanjian Lama? Inilah penyebab, inilah yang menjadi sebabnya. Kita umat Tuhan membaca Perjanjian Lama, nubuat-nubuat, segala tulisan para nabi dalam Perjanjian Lama, kita baca dengan kacamata, dengan perspektif para rasul, yaitu Perjanjian Baru. Saya ulangi lagi. Kita umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus membaca Perjanjian Lama, tulisan para nabi dengan perspektif para rasul, yaitu Perjanjian Baru. Oleh karena itulah dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan gereja Tuhan dibangun di atas dasar para rasul, yaitu Perjanjian Baru, dan para nabi Perjanjian Lama, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan hal ini penting sekali. Jadi saudara sekalian, jika masih ada jabatan rasul sekarang ini, maka Perjanjian Baru masih terbuka. Itu tidak mungkin. Setelah kitab Wahyu ada kitab Robi Setiawan, setelah kitab Wahyu ada lagi kitab siapa gitu ya, Samuel atau orang siapa yang terkenal gitu ya. Tidak. Wahyu adalah kitab terakhir Perjanjian Baru dan tidak ada lagi wahyu-wahyu baru. Tidak ada lagi wahyu-wahyu baru. Tidak ada lagi jabatan-jabatan rasul. Yang adalah karunia kerasulan. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Apa makna karunia rasul? Terus kalian, karunia rasul berkaitan dengan dua tugas. Tugas pertama, orang yang diberikan karunia kerasulan itu menjaga kemurnian iman dan doktrin yang diajarkan kepada jemaat Tuhan. Terus kalian, orang yang diberikan karunia kerasulan, dia menjaga kemurnian iman dan doktrin yang diajarkan pada jemaat Tuhan. Dikatakan awasilah dirimu sendiri. Dikatakan dalam bahasa Inggris, the way you live
cara hidupmu, etika hidupmu, dan awasilah ajaranmu, yaitu doktrinmu dalam bahasa Inggris. Ya, terus kalian seorang yang diberikan karunia kerasulan, dia menjaga gereja Tuhan, umat Tuhan dengan pemahaman, dengan doktrin yang benar dan kemurnian iman. So sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, tugas ini dilakukan oleh para teolog yang belajar teologi secara mendalam dari abad ke abad dan pengajar-pengajar Kristen yang sehat ajarannya. Terus kalian yang belajar teologi, yang menjadi pengajar-pengajar Kristen, diberikan karunia kerasulan untuk menjaga doktrin agar benar. Terus kalian ini penting sekali. Nah, terus kalian dengan dasar firman yang mendalam dan kokoh, mereka dapat menilai segala ajaran teologi yang masuk di antara umat Tuhan. Berbagai macam hal, ya, pengajaran-pengajaran dari berbagai macam hal yang masuk ke kehidupan umat Tuhan, maka dia harus menilai apakah ajaran ini benar atau tidak. Terus sekalian kalau kita perhatikan dan berdasarkan hikmat Tuhan, tentunya dipimpin Roh Kudus, mereka dapat membedakan mana yang benar maupun yang salah. Terus kalian kalau sudah pernah melihat YouTube kami, YouTube saya yang judulnya mengkritisi ajaran mistik, minyak urapan dan ajaran mistik tentang perjamuan kudus. Saya berusaha meneliti, mengkritisi ajaran-ajaran yang sifatnya mistik itu tentang minyak urapan dan tentang perjamuan kudus. Itu merupakan tugas kami sebagai para teolog dan pengajar Kristen, sehingga Tuhan mau pakai kami untuk bisa membimbing umat Tuhan kepada pengajaran yang benar. Itu adalah makna pertama daripada karunia kerasulan, menjaga doktrin yang benar. Yang berikutnya, tugas karunia kerasulan adalah rela untuk pergi ke tempat-tempat di mana nama Yesus belum pernah diberitakan dan belum ada gereja di sana, dan orang itu mendirikan gereja Tuhan di sana. Ini berbeda dengan kebanyakan orang sekarang ini, ya. Banyak orang mendirikan gereja di satu kota, sudah banyak gereja-gereja lain di situ, ratusan, bahkan mungkin hampir 1000 atau mungkin lebih dari itu. Dan mereka coba mendirikan gereja dengan label, dengan pelang gereja mereka. Nah, itu bukan karunia kerasulan. Orang diberikan karunia kerasulan adalah orang yang rela pergi ke tempat-tempat di mana nama Yesus belum pernah diberitakan dan belum ada gereja di situ, dan dia mendirikan gereja di tempat itu. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah William Carey yang disebut sebagai seorang rasul India. Maksudnya bukan jabatan rasul, tapi diberikan karunia kerasulan bagi masyarakat India yang waktu itu belum pernah dengar Injil Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah Adoniram Judson, seorang yang disebut dengan Rasul Myanmar, Burma, diberikan karunia kerasulan, memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus kepada mereka yang belum pernah dengar nama Yesus, dan mendirikan gereja di sana. Kemudian kita lihat akan Joseph Kam, seorang yang disebut dengan Rasul Maluku, ya. Kemudian kita lihat lagi seorang bernama Nomensen yang disebut sebagai Rasul orang Batak. Sekarang menjadi gereja HKBP yang jutaan itu anggotanya. Terus sekalian kita melihat 4 contoh ini. Ada contoh-contoh yang lain, tapi saya tidak bisa sebutkan karena waktu. Di sini ada 4 orang yang diberikan karunia kerasulan, bukan jabatan rasul, tapi karunia kerasulan. Kemudian kita lihat selanjutnya. Yang selanjutnya adalah karunia nabi dalam Efesus 4 ayat 11. Terus kan karunia nabi itu, kata nabi dari kata nava yang berarti the spokesperson of God, juru bicara Allah. Allah yang tidak kelihatan, Allah memanggil sebagian orang untuk menjadi juru bicaranya Allah, untuk menyampaikan perintah Allah. Terus sekalian, nah, para nabi dalam perjanjian lama terutama memberitakan firman Allah kepada orang-orang sezamannya. Ya. Pergumulan apa, dosa apa yang mereka lakukan, itu para nabi sebagai juru bicara Allah menyampaikan atau menegur orang-orang karena mereka sudah tinggalkan akan apa menjadi konsep firman Tuhan dalam hidup mereka. Terus sekalian,
dengan otoritas ilahi, para nabi mengevaluasi keadaan iman dan moral orang-orang sezamannya. Jadi saudara sekalian, kita perhatikan, mereka bukan sembarangan menegur, tapi mereka menegur dengan otoritas ilahi. Ya, mereka mengevaluasi keadaan iman. Mereka sudah tinggalkan penyembahan kepada Yahweh. Mereka menyembah kepada berhala, Baal, kepada Asitoret dan lain-lain. Sehingga para nabi diutus Tuhan untuk menjadi juru bicara menegur. Karena saudara sekalian, iman seseorang itu mempengaruhi moral hidupnya. Kalau imannya nggak beres, moralnya juga nggak beres. Sehingga para nabi diutus Tuhan untuk menjadi juru bicara Allah, menegur mereka dan membimbing umat Tuhan. Terus sekalian, maka dari itu kalau kita perhatikan, para nabi selalu berkata, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dia tidak berkata atau mengucapkan perkataannya sendiri, tapi perkataan Tuhan saja dikatakan demikianlah firman Tuhan. Itu otoritas ilahi dikaruniakan kepada mereka. Terus sekalian, yang berikutnya kalau kita perhatikan, mereka juga meramalkan berbagai peristiwa yang akan datang. Dan karena mereka adalah utusan Tuhan, pastilah ramalan mereka terjadi. Kalau mereka nabi palsu, pasti nggak terjadi ramalan mereka. Tapi karena mereka adalah nabi-nabi Tuhan, pastilah ramalan mereka terjadi. Oh sekalian, mereka mengucapkan berkat, ya, kalau umat Tuhan taat. Tapi hukuman kalau mereka melawan perintah Tuhan. Berkat kalau mereka taat, hukuman kalau mereka melawan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama itu. Terus sekalian, nah setelah Alkitab lengkap tertulis, jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Tetapi karunia kenabian masih terus berlangsung sampai Yesus datang kedua kalinya. Jadi nggak ada sekarang jabatan nabi, nggak ada nabi baru. Setelah perjanjian lama lengkap tertulis, perjanjian lama lengkap tertulis, kitab terakhir ada Maleaki, tidak ada lagi jabatan nabi. Yang ada adalah karunia kenabian. Sekalian, yang dimaksud dengan jabatan nabi berkaitan dengan orang-orang tertentu yang diberikan hak istimewa untuk terima wahyu baru Tuhan yang kemudian menjadi bagian dari perjanjian lama. Nah ini penting. Jadi nabi berkaitan dengan perjanjian lama. Ya, mereka terima wahyu baru dari Tuhan untuk mereka tuliskan dalam perjanjian lama. Ya, sekalian, tetapi setelah perjanjian lama lengkap ditulis, tidak ada lagi jabatan nabi, tidak ada lagi wahyu baru. Ya, kalau ada wahyu baru, ada jabatan nabi baru, maka kitab Maleaki akan terbuka, ada kitab-kitab lainnya. Tidak, ya, itu sudah lengkap ditulis. Jabatan nabi sudah tidak ada lagi, yang ada adalah karunia kenabian. Terus sekalian, nah kalau kita perhatikan tentang Efesus 2 ayat 20 dikatakan gereja dibangun di atas dasar para rasul, yaitu perjanjian baru, dan para nabi, yaitu perjanjian lama, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Terus sekalian, kalau kita bertanya apa sih arti batu penjuru? Dalam konstruksi bangunan zaman kuno, saudara sekalian, batu penjuru adalah batu fondasi utama yang ditempatkan di sudut konstruksi bangunan. Batu penjuru adalah batu fondasi utama yang ditempatkan di sudut konstruksi bangunan tersebut. Lalu sekalian, batu penjuru biasanya yang paling besar, yang kokoh, yang rapi bentuknya. Semua batu yang lain harus disesuaikan dengan batu penjuru agar konstruksi bangunan itu tidak salah. Jadi batu penjuru itu adalah dalam konteks konstruksi bangunan kuno. Ya, zaman kuno di mana batu fondasi yang utama, yang paling besar, yang paling kokoh, dan di atasnya batu-batu lain itu disesuaikan supaya bangunan itu tidak salah konstruksinya. Jadi inilah batu penjuru. Terus sekalian, nah kalau kita perhatikan, yang masih ada sekarang adalah iluminasi. Yang terjadi sampai sekarang, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Yang adalah iluminasi. Iluminasi adalah penerangan Roh Kudus agar umatnya memahami firman Tuhan yang ditulis, ya, sesuai dengan makna aslinya.
Jadi kalau seorang pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dia minta hikmat dari Tuhan agar Roh Kudus membimbing dia sehingga ketika dia membaca firman Tuhan, dia bisa menjelaskan firman Tuhan sesuai dengan makna aslinya, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sekarang ini. Dia sudah mengerti makna aslinya, ya, kemudian mengaplikasikannya. Bagaimana bisa mengerti makna aslinya? Ya, dia harus belajar hermeneutik, ilmu tafsir Alkitab. Jenis literatur apa kitab itu, latar belakangnya bagaimana. Kalau sekalian, dia harus mengerti makna aslinya. Jangan dia lihat Alkitab ayat firman Tuhan itu dari konteks zaman sekarang, keliru. Dia harus lihat dalam konteks waktu itu maknanya apa, makna aslinya gimana. Kemudian dia mengaplikasikannya dalam hidup sekarang ini. Itulah tugas, itulah iluminasi, penerangan oleh Roh Kudus. Terus sekalian, kalau kita perhatikan selanjutnya, ini merupakan tugas daripada para pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan sekarang ini. Oleh karena itu berkhotbah itu tidak mudah. Dia harus menggali, dia harus menyeleksi mana, apa ini artinya. Ya, kalau ada beberapa interpretasi, dia harus coba belajar yang mana yang mendekati makna aslinya. Maka dari itu seorang kalau mau berkhotbah dia harus belajar teologi lebih dahulu. Sekian tahun, ya. Saya sudah belajar teologi belasan tahun secara formal, tapi masih terus belajar sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang harus belajar terus, kalau enggak ketinggalan. Sekalian dia harus mengerti makna aslinya dari ayat itu, kemudian mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Sekalian orang dengan karunia kenabian bertugas untuk mengevaluasi kehidupan masyarakat sekitarnya berdasarkan standar firman Tuhan. Sekalian ia mengoreksi, menegur dosa, menghibur orang yang tertindas, menasihati dan membangun masyarakatnya berdasarkan kebenaran firman. Dia harus seperti Yohanes Pembaptis yang berani menegur dosa, ya, dan membimbing orang kepada jalan yang benar. Sekalian, tetapi ia juga menyampaikan janji Tuhan, ya, janji Tuhan bagi mereka yang taat kepada. Pada zaman sekarang ini kehidupan homoseksualitas begitu luar biasa, ya, berada di berbagai negara sekarang ini, dan seorang hamba Tuhan yang benar harus menegur dosa homoseksual, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat perkataan D.L. Moody, God hates sin, but He loves sinners. Allah membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang-orang berdosa jikalau mereka bertobat. Sekalian, jadi kita menegur, hamba Tuhan menegur dosa homoseksual, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang homo yang mau bertobat dari perbuatan mereka. Terus ini suatu hal yang penting. Karena itu kita perlu mempraktekkan, khususnya hamba-hamba Tuhan, mempraktekkan karunia Nabi ini. Yang berikutnya, saudara sekalian, tentang karunia pemberita Injil. Saudara sekalian, seorang pemberita Injil adalah orang yang memberitakan kabar baik, yakni Injil Kristus. Dia memberitakan kabar baik pada orang yang membutuhkan dengan berani, dengan kuasa, dengan urapan Roh Kudus. Saudara sekalian, karunia terlihat jelas pada diri seorang diaken gereja yang bernama Filipus. Dialah diaken gereja Yerusalem yang sukses menginjil di Samaria. Padahal waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria saling bermusuhan. Filipus yang adalah orang Yahudi, ya, dipakai Tuhan untuk menginjili orang-orang Samaria sehingga orang-orang Samaria bertobat. Kalau kita memperhatikan ini daerahnya, saudara, Samaria, ya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, memberitakan Mesias kepada orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, mereka lihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi mereka bertobat. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Terus sekalian, Filipus juga ber-PI. Bukan hanya kepada orang Samaria yang banyak itu, tapi dia ber-PI pribadi. Dia menginjil orang sida-sida dari Ethiopia, ya, yang baru saja tertarik dengan agama Yahudi. Dia baru saja dari Yerusalem.
Dia ingin belajar tentang agama Yahudi tapi dia nggak ngerti. Ketika dalam perjalanan pulang ke negaranya, Filipus diutus Tuhan untuk menginjil pribadi dia. Lalu sekalian, nah kalau kita perhatikan di mana ke Ethiopia, nah itu ya di situ ada di Afrika, Ethiopia. Jadi dengan naik kuda, dia melakukan perjalanan. Dan waktu itu dia kembali ke negaranya. Dan ternyata Filipus membimbing dia, akhirnya dia terima Yesus dan dibaptiskan. Dan si desi itu membawa Injil ke negaranya. Membangun gereja Tuhan di negaranya, di Ethiopia. Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah kalau kita memperhatikan saudara sekalian, karunia pemberitaan Injil ini bukanlah karunia yang lebih rendah daripada karunia pendeta atau gembala. Karunia pemberitaan Injil ini adalah karunia yang memang panggilan Tuhan kepada orang-orang tertentu untuk memberitakan Injil. Ya, secara khusus, secara efektif bagi orang-orang, bagi masyarakat dunia ini. Terus sekalian, jadi mereka posisinya bukan lebih rendah daripada gembala, tapi mereka memang panggilannya untuk pergi keliling memberitakan Injil dengan urapan Roh Kudus. Terus sekalian, semua umat Tuhan diwajibkan ya untuk memberitakan Injil. Tetapi ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia dalam hal penginjilan secara menonjol. Yaitu contohnya Filipus ini. Filipus disebut sebagai si pemberita Injil. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Dikatakan Philip the Evangelist. Ya, karena dia diberikan karunia penginjilan. Ya, terus kalian, jadi ini suatu hal yang penting. Nah, semua umat Tuhan diwajibkan untuk bersaksi tentang pengalaman keselamatan yang mereka terima melalui iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus memberikan karunia khusus kepada sebagian umatnya yang secara efektif memanggil orang-orang berdosa kepada pertobatan. Ya, secara efektif, dan mereka dipakai Tuhan memberitakan Injil ke berbagai orang. Sekalian kita ambil contoh misalnya dalam sejarah gereja ada beberapa orang, ya misalnya John Wesley, ya Jonathan Edwards, ya ini John Wesley, ini Jonathan Edwards, so sekalian. Kemudian D.L. Moody, ya. Kalau kita perhatikan ini Billy Graham dan kemudian Pak Stephen Tong. Ada contoh-contoh yang lain, tapi karena waktu. Ini merupakan contoh orang-orang yang diberikan karunia penginjilan. Walaupun semua umat Tuhan dipanggil untuk bersaksi, tapi ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia khusus dengan urapan Roh Kudus, memanggil banyak orang berdosa bertobat kepada Tuhan. Ya, mereka mengatakan KKR di mana-mana dan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Lalu sekalian, yang ke-19 adalah karunia gembala. Nah, Kristus Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik, kata Yesus, yang memberikan nyawanya bagi para dombanya. Lalu sekalian, kalau kita melihat dalam 1 Petrus 5 dikatakan, maka kamu, kata Petrus, apabila gembala agung datang, yaitu Tuhan Yesus, kamu akan menerima mahkota, dalam bahasa aslinya adalah Stefanos, kemuliaan yang tidak dapat layu. Oh, saudara, ini Stefanos. Pada zaman dulu orang kalau menang dalam pertandingan, maka mereka diberikan mahkota yang terbuat dari daun zaitun. Ya, karena disaksikan oleh ribuan orang waktu itu, mereka bangga. Mereka diberikan mahkota daun zaitun. Tapi mahkota daun zaitun ini dapat layu dan mudah layu. 1-2 hari udah layu. Tetapi kalau gembala yang agung datang pada hari kiamat, maka orang-orang yang setia iring Tuhan akan diberikan mahkota yang tidak dapat layu. Sekalian, nah tugas gembala kita bisa lihat dalam Mazmur 23. Beri makan domba-domba Tuhan. Jadi gembala sidang tugas utamanya adalah beri makan, makanan rohani, firman Tuhan kepada domba-domba Tuhan. Lewat khotbah, lewat PA, lewat pembinaan iman, ya. Jadi harus beri makan domba, menghantar mereka ke padang rumput yang hijau dan ke mata air yang tenang, yaitu pengarahan Tuhan, yaitu perlindungan Tuhan, penghiburan Roh Kudus. Ya, gembala jemaat punya tugas yang utama. Kemudian kalau kita perhatikan, gembala jemaat itu biasanya membawa tongkat dan gadah.
tongkat dan gada. Kalau sekalian, tongkat adalah untuk mengarahkan domba-domba Tuhan, ya, dan juga untuk mendisiplin domba-domba Tuhan. Tapi gada yang ujungnya itu tajam-tajam adalah untuk membunuh para predator. Itu serigala yang menyerang domba-domba. Jadi seorang gembala harus membawa dua alat nih, tongkat dan gada. Dan seorang gembala itu bertugas untuk mencari domba yang hilang. Domba yang hilang dicari. Karena domba itu nggak ngerti, dia harus dicari oleh gembalanya yang hilang. Terus sekalian, itu merupakan karunia yang ke-19. Terus sekalian, kalau kita melihat 19 karunia itu, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya memberikan umatnya 19 karunia. Tapi ada 3 karunia tambahan yang seringkali umat Tuhan kurang mempelajarinya. 3 karunia tambahan ini adalah yang berkaitan dengan pemberian Roh Kudus juga, ya, yaitu kalau kita perhatikan hidup miskin secara sukarela, hidup membujang, dan mati syahid. 3 karunia tambahan ini merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada sebagian umat Tuhan, tidak semua, sebagian umat Tuhan. Sekalian kita perhatikan. Yang pertama adalah karunia hidup miskin secara sukarela, bukan dipaksa, ya, tapi secara sukarela, dorongan Roh Kudus. Sekalian, di dalam tradisi Protestantisme ada 2 orang terkenal yang mendapatkan karunia hidup miskin secara sukarela, yaitu C.T. Studd dan George Mueller. Sekalian, mereka keduanya adalah sebenarnya mendapat warisan harta yang banyak dari orang tua mereka. Tapi karena panggilan Tuhan, mereka rela hati menjual harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah contoh daripada C.T. Studd dan George Mueller. Sekalian, kalau kita perhatikan dalam kehidupan gereja yang mula-mula, ya, karunia ini nampak jelas. Ada sebagian anggota jemaat secara sukarela menjual harta milik mereka untuk dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Secara sukarela, bukan karena todongan senjata, tapi secara sukarela. Misalnya ambil contoh, Barnabas ini seorang yang menjual ladangnya, bukan ladang orang lain dijual, tapi ladangnya sendiri dijual, kemudian seluruh hasil penjualannya dengan sukarela dipersembahkan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan bagi mereka yang membutuhkan untuk pelayanan. Sekalian, jadi ini merupakan Barnabas, contoh daripada seorang yang diberikan karunia untuk membagi-bagikan, bahkan karunia yang rela untuk hidup miskin tapi dengan sukarela. Sekalian, ini suatu hal yang penting karena tindakan mereka itu bukan karena paksaan, tapi ada Roh Kudus bekerja mendorong mereka, ya, dengan kasih Kristus yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk memelihara orang-orang miskin, bukan karena todongan senjata, ya. Kalau kita perhatikan George Mueller yang tadi saya sudah sebutkan, itu membagi-bagikan kekayaannya, lalu mendirikan rumah yatim piatu tanpa ada penghasilan tetap, kecuali bersandar kepada Tuhan saja. Dia tidak mau mengedarkan list, dia hanya bersandar pada Tuhan dan puji Tuhan. Begitu banyak anak-anak yang ditolong selama puluhan tahun, ya, karena Tuhan menggerakkan banyak orang mendukung dia, walaupun dia tidak mau mengedarkan list. Sekalian, nah, Allah memberkati pelayanan hambanya. Allah tidak berhutang kepada siapapun juga. Semua orang yang rela menjadi miskin demi Kristus karena panggilan khusus dari Allah, tidak akan dibiarkan kekurangan apapun yang baik. Ya, seringkali anak-anak daripada hamba Tuhan yang setia diberkati Tuhan dengan kepintaran, dengan kecerdasan, ya, bahkan dengan kekayaan untuk mereka juga gunakan untuk pelayanan lagi. Jadi saudara sekalian, Tuhan gak pernah berhutang kepada siapapun juga. Itulah suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, tidak semua umat Tuhan dipanggil untuk membagikan semua harta mereka. Tapi semua umatnya dipanggil untuk menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan atau membagikan semua harta mereka. Tapi semua umatnya dipanggil menjadi kaya
dalam kebajikan. Sekarang kalau kita perhatikan 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itulah firman Tuhan katakan demikian. Setiap orang umat Tuhan suka dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Sekalian, ini semua penting untuk kita bisa cermati. Yang kedua adalah karunia yang namanya hidup membujang. Sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Lihat yang huruf merah itu. Mereka memang mau sendiri, kemauannya sendiri, tidak karena paksaan, ya, bukan karena broken heart, bukan, tapi kemauannya sendiri merupakan panggilan Tuhan kepada dia demi kerajaan surga. Sekalian, jadi orang-orang macam gini dipanggil supaya bisa konsentrasi full, ya, untuk memperluas kerajaan Allah dalam bidangnya. Sekalian, para rasul itu menikah, kecuali Rasul Paulus yang kemungkinan besar tidak menikah. Kita melihat ayat berikut nih, 1 Korintus 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Dalam konteks apa ini karunia yang khas ini? Tidakkah kamu mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas? Jadi saudara, Kefas atau Petrus membawa istrinya dalam pengabaran Injilnya, dan rasul-rasul yang lain, tapi Paulus tidak. Karena Paulus dipanggil Tuhan untuk bisa konsentrasi pada kerajaan Allah dan tidak menikah. Kenapa demikian? Karena Paulus sering dipanggil Tuhan kemana-mana, ke berbagai tempat, sampai ke Eropa. Karena dia sering pergi kemana-mana, maka tidaklah bijak kalau dia menikah. Dia kurang bisa bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga dia dipanggil untuk hidup membujang, sehingga dia bisa bebas pergi menginjil kemana-mana tanpa memikirkan anak dan istrinya. Terus ini suatu hal yang penting. Jadi ini Paulus dipanggil Tuhan untuk hidup membujang. Sekalian, namun Paulus menyadari betul setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi nggak ada paksaan. Ya, kebanyakan orang dipanggil untuk hidup menikah, termasuk para hamba Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang diberi karunia khusus, yaitu hidup membujang untuk pekerjaan Tuhan. Sekalian, kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya saya, kata Paulus, lebih suka kalau semua orang menjadi seperti saya. Tapi masing-masing sudah menerima karunia yang khusus dari Allah. Kepada orang-orang yang belum kawin dan kepada wanita-wanita yang sudah menjanda, inilah nasihat saya, lebih baik saudara tetap hidup sendiri seperti saya. Nah, lebih baik saudara tetap hidup sendiri seperti saya, kata Paulus. Tapi kalau saudara tidak dapat menahan nafsu, saudara hendaknya kawin. Sebab lebih baik saudara kawin daripada nafsu birahimu berkobar-kobar. Sekalian, itu merupakan satu perintah yang penting, ya. Jadi kita harus tahu dan sadar dan mengerti apa pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya, saudara sekalian, ya, karunia hidup membujang berkaitan dengan tekad sukarela dari orang bersangkutan untuk lebih konsentrasi dalam perluasan kerajaan surga. Saudara sekalian, ini bukan karena sudah patah hati, ya, karena broken heart, ya sudah saya tidak mau kawin lah, bukan karena itu. Tapi memang dia sadar betul Tuhan memanggil dia untuk hidup membujang, untuk lebih konsentrasi pada pekerjaan Tuhan. Sekalian, jika hal tersebut adalah pimpinan Tuhan yang khusus bagi dirinya, maka ia perlu minta karunia Roh Kudus yang dapat menguatkan tekadnya itu. Sekali lagi, tidaklah mudah hidup membujang, khususnya bagi pria, tidaklah mudah hidup membujang. Tapi kalau Tuhan memberikan karunia-Nya, maka Tuhan sudah memberikan kekuatannya dan akan memberikan kekuatannya kepada orang itu untuk hidup sendiri, ya, konsentrasi pada pekerjaan Tuhan saja. Sekalian, hidup membujang adalah salah satu karunia roh itu penting, ya. Yang terakhir,
karunia mati syahid. Sekalian, setiap anak Tuhan memang dipanggil untuk mengalami dan harus siap hati untuk mengalami tantangan. Sekalian, kita melihat memang harus bersiap hati untuk pikul salib, menyangkali diri, dan menerima aniaya karena Injil Tuhan. Itu suatu hal yang kita perlu pahami. Ya, Yohanes 15 dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, tapi aku telah memilih kamu dari dunia ini, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ini hal yang sudah Tuhan Yesus kasih tahu kepada kita. Kalau dunia membenci kita karena kita ikut Tuhan, ya memang itu yang harus kita sudah siap-siap hati. Sekalian, namun kalau kita perhatikan, tidak semua umat Tuhan mengalami mati syahid. Hanya mereka yang diberikan karunia khusus oleh Roh Kudus, yaitu karunia mati syahid. Ya, kebanyakan umat Tuhan tidak mengalami hal ini. Tapi hanya mereka yang diberikan karunia khusus, yaitu karunia mati syahid ini. Sekalian, dengan karunia Roh Kudus, para martir menjalani siksaan tersebut dengan sabar. Enggak dengan menggerutu, enggak dengan komplain, tapi dengan sabar. Ya, Tuhan juga berikan damai sejahtera bagi mereka yang mengalami atau menjalani mati syahid itu. Ya, mereka tahan, menanggung kekejaman dan penderitaan yang begitu sangat. Ya, mereka bersedia juga mengampuni orang-orang menganiaya mereka. Ya, sebagai contoh adalah Stefanus. Dialah martir pertama dalam sejarah gereja. Ia dirajam batu tanpa mengeluh. Saudara lihat saja Kisah Rasul pasal 7. Stefanus itu martir pertama dalam sejarah gereja. Nama Stefanus berarti mahkota. Dialah martir pertama yang mati bagi Tuhan, bagi Injil Tuhan. Sekalian kalau kita perhatikan, dan Stefanus melihat Kristus di surga dalam kemuliaannya sebelum dia mati martir. Dikatakan lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bayangkan, untuk hambanya yang setia ini, martir ini yang rela mati syahid ini, Tuhan Yesus di surga sampai berdiri, memberi penghormatan, menyambut daripada Stefanus ini. Luar biasa. Ya, terus sekalian, sebagian orang diberikan kekuatan sungguh-sungguh seperti Stefanus tanpa mengeluh. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, Stefanus itu melakukan sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, Stefanus sempat berdoa bagi para penganiayanya. Dikatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau bukan kekuatan dari Roh Kudus, mana bisa dia mengatakan demikian? Dia akan memarahi, dia akan membenci orang-orang menganiaya dia. Tapi Stefanus tidak. Bahkan dia minta, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ya, kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan saudara sekalian, Tertullianus, seorang bapak gereja, pernah berkata demikian, darah martir adalah benih gereja. Ya, the blood of the martyr is the seed of the church. Darah martir, di tempat mana di situ banyak kaum martir darahnya dicurahkan, nanti lihat saja, sebentar lagi Tuhan akan menumbuhkan banyak gereja di tempat itu. Ini sudah terjadi dalam sejarah gereja. Sekalian, kematian Stefanus menanamkan benih Injil dalam hati Saulus yang menyaksikan semua itu. Ya, menanamkan benih Injil. Saudara lihat dalam ayat nih, Kisah Rasul 7. Mereka menyeret dia di keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi Saulus tuh waktu itu belum bertobat, tapi dia menyaksikan bagaimana Stefanus menghadapi semuanya dengan tetap tegar dan tidak bersungut-sungut, tidak mencela, bahkan memohon ampunan dari Tuhan kepada orang-orang menganiaya. Maka segala yang dia lihat dari Stefanus menjadi benih Injil, ya, dalam hati Saulus, hanya membawa dia
kepada pertobatan. Maka dari itu betul apa yang dikatakan Tertullianus, darah martir Allah benih gereja. Saudara sekalian, firman Tuhan begitu indahnya, dan kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kita karunia-karunia yang kita butuhkan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini, Kekuatan di Hidupku. Mari kita berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Angkat tangan kananmu dan berkata, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Angkat tangan kananmu dan berkata, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur untuk kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan kepada umat-Mu menghadapi tantangan bagi para hamba-hamba-Mu, menghadapi berbagai macam pergumulan pelayanan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan demi kekuatan yang kami butuhkan untuk kami bisa melaksanakan tugas yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus menolong kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.